Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, malam ini kita bahas tentang reduksi jumlah state ya. Eh, ini adalah solusi untuk ekuivalensi yang kemarin seharusnya kita bahas yang menghasilkan beberapa state dan kita reduksi menjadi lebih kecil jumlah state-nya. Oke, untuk apa kita mereduksi ya? Jadi reduksi state adalah untuk mengurangi jumlah state dari suatu FSA dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Ya, jadi adalah untuk mengurangi jumlah state ya, reduksi namanya ya. Apa yang harus diketahui untuk mereduksi sebuah state? Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Pertama adalah distinguishable state, yaitu adalah state yang dapat dibedakan. Yang kedua adalah indistinguishable state, yaitu adalah state yang tidak dapat dibedakan. Oke, kita bahas satu-satu. Distinguishable state yaitu adalah state yang dapat dibedakan ya. Dua state P dan Q dari suatu DFA dikatakan sebagai distinguishable apabila fungsi transisi P dengan input W akan menghasilkan suatu state elemen daripada F. F itu adalah kita ketahui adalah sebagai final state ya. Jadi jika suatu state P ya dengan inputan W, dia akan menghasilkan suatu state sebagai elemen final state, dan fungsi transisi Q dengan inputan W, dia tidak menghasilkan atau dia tidak menghasilkan sebagai elemen dari final state, maka bisa dikatakan sebagai distinguishable state. Untuk semua W adalah elemen atau anggota string, simbol, angka, ya terserah. Kalau kemarin kita gambarkan sebagai sigma asterisk sama aja. Lalu apa itu yang dimaksud dengan indistinguishable state? Indistinguishable state adalah suatu state yang tidak dapat dibedakan jika dua state P dan Q dari suatu DFA dikatakan indistinguishable apabila suatu fungsi transisi P dengan input W dia akan menjadi suatu elemen dari final state, dan transisi Q satu lagi dengan input W dia juga berakhir di final state. Jadi baik state P atau Q dia sama-sama berakhir di final state, atau ya transisi P dengan input W dia tidak berakhir di final state, atau transisi Q dengan input W juga tidak berakhir di final state. Jadi dua-duanya tidak berakhir atau dua-duanya berakhir. Dua-duanya itu adalah state P sama Q. Nah, jika dua-duanya berakhir dan atau tidak berakhir di final state, maka bisa dikatakan sebagai indistinguishable state, yaitu adalah state yang tidak dapat dibedakan. Untuk semua W adalah sama elemen sebuah string atau simbol atau apapun. Relasi pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan, distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi jika P dan Q indistinguishable dan Q dan R indistinguishable, maka P, R indistinguishable dan P, Q, R indistinguishable. Evaluasi state. Dalam melakukan evaluasi state didefinisikan suatu relasi. Untuk Q adalah apa kemarin? Himpunan state yang merupakan himpunan semua state. D adalah himpunan state distinguishable, di mana state distinguishable itu adalah bagian daripada himpunan state, dan N adalah himpunan state yang indistinguishable, di mana N adalah bagian daripada himpunan state. Maka state X adalah elemen daripada state indistinguishable jika ya state X itu adalah elemen dari semua himpunan state dan X adalah bukan elemen
distinguishable. Ini sebenarnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah reduksi state menjadi lebih sedikit state. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 state. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Ya. Langkah pertama adalah hapuslah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal atau dikarenakan sebagai useless state. Jadi suatu state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Kita lihat di sini ya. Ini Q awal Q0 ke Q1 dapat. Kalau Q0 ke Q2 bisa Q0 ke Q3 masuk ke Q2. Q0 ke 3 bisa Q0 langsung ke 3. Q0 ke Q4 bisa nggak? Q0 ke Q1 Q4 bisa. Nah, apakah Q0 bisa masuk ke dalam Q5? Nah, ini tidak ada. Jadi yang useless state itu adalah Q5. Ya. Kalau state seperti ini maka bisa kita hapus. Ya. Simpelnya kalau mau Anda perhatikan di sini, state yang useless state itu adalah tidak ada panah yang masuk ke dalamnya. Dia hanya keluar aja, ya. Keluar. Maka dia kemungkinan besar adalah useless state. Maka ini kita hapus langkah pertama sehingga hasilnya ada seperti ini. Kita hapus yang Q5. Yang kedua, buatlah semua pasangan state P, Q yang distinguishable, di mana P elemen dari final state dan Q adalah bukan elemen final state. Jadi kita pisahkan. Maka yang final state itu adalah Q4 dan yang bukan adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Ya, nih kita pisahkan hubungan state yang final state yang bukan final state, sehingga pasangan Q0 ke Q4 atau pasangan Q0 dan Q4 atau Q1 dengan Q4 atau Q2 dengan Q4 atau Q3 dengan Q4, semua itu adalah pasangan state yang distinguishable. Langkah berikutnya adalah pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari langkah nomor 2. Jadi yang non final state yang Q0, Q1, Q2 dan Q3 kita pasangkan ya untuk setiap kemungkinan berpasangan. Berarti kalau ini kan Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q3, Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, dan Q2 dan Q3. Nah, ini kita akan analisa apakah dia, perhatikan yang tadi, kita akan coba pasangkan kemungkinan dari non final state Q0, Q1, Q2 dan Q3. Kita akan seleksi. Pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari langkah nomor 2. Oke, untuk pasangan Q0, Q1 saya bilang tadi kan yang pertama adalah Q0 dan transisi Q0 dengan input 0, maka dia akan menghasilkan Q1. Kita lihat di sini. Q0 ya, Q0 dengan input 0 akan menghasilkan apa? Menghasilkan Q1. Kita lihat di sini. Q0 dengan input 0 maka dia akan menghasilkan Q1. Q1 bukan final state. Oke. Berikutnya adalah Q1 dengan inputan 0. Jadi sama-sama di input 0 ya. Yang Q0 sama Q1 sama-sama di input 0. Dia menghasilkan Q2. Lihat di sini. Q1 di input 0. Nah, sini dia menghasilkan Q2. Dia juga bukan final state. Oke. Belum dapat kita simpulkan karena masih ada kemungkinan input satunya. Ya, jadi kita lanjutkan. Q0 dengan input 1 menghasilkan Q3, bukan juga final state.
Q0 dengan Q1. Q0 dengan inputan 1. Q0 inputan 1 dia masukkan Q3. Q1 dengan inputan 1 dia menghasilkan Q4, di mana Q4 adalah final state ya. Jadi ada yang berakhir di F. Jadi sehingga persamaannya adalah seperti ini. Ya. Yang ini dia adalah distinguishable karena ada satu yang merupakan elemen dari final state. Maka dikatakan bahwa pasangan Q0 dan Q1 adalah distinguishable. Baru Q0 dan Q1. Kita akan lanjut dengan Q0 dengan Q2. Q0 dengan Q2, pasangan Q0 dan Q2. Transisi state Q0 dengan input 0 sama dengan Q1 sama. Q2 dengan input 0 sama dengan Q1. Ini juga sama-sama bukan final state. Coba kita lihat di Q2 masukannya 0. Q2 masukkan 0. Q2 masukkan 0. Q2 masukkan 0, dia akan masuk di Q1. Q1 masukin 0, dia masukin 0 Q1. Q2 0 Q1, Q0 0 juga Q1. Nah, dua-duanya adalah bukan final state. Ya, sama-sama di Q1 dia. Oke. Terus Q0 dimasukin 1, dia berakhir di Q3, juga bukan merupakan elemen final state. Dan Q2 dengan input 1 dia berakhir di Q4 yang merupakan elemen final state. Sehingga kita bisa dapat simpulkan pasangan Q0 dan Q2 itu adalah distinguishable. Berikutnya yang Q0 dengan Q3. Q0 masukkan 0 di Q1 dan Q3 dimasukin 0 adalah Q2. Kita lihat Q0 dengan masukkan Q3 dengan masukkan 0, dia berakhir di Q2. Di Q2. Sedangkan Q0 dengan inputan 1 masuk di Q3, bukan elemen final state, dan Q3 dengan input 1 dia berakhir di Q4. Coba lihat Q3 input 1. Q3 input 1 dia di sini. Ya. Di Q4 merupakan final state, sehingga bisa kita katakan bahwa pasangan Q0 dan Q3 adalah distinguishable. Pasangan Q0 dan Q3 adalah distinguishable. Berikutnya kita masuk ke Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Yang 0 sudah semua kita pasangkan. Sekarang yang Q1. Jadi kemungkinan Q1 kan sama Q1, Q2 sama Q1, Q3 ya. Jadi Q1 dengan input 0, dia menghasilkan Q2, bukan merupakan elemen final state. Dan Q2 dengan input 0 dia berakhir di Q1, juga bukan elemen final state. Q1 kita input dengan 1, dia menghasilkan, nah ini, menghasilkan Q4. Q1 dengan input 1, coba kita lihat. Q1 dengan input 1 dia menghasilkan Q4. Ya. Terus berikutnya Q2 dengan input 1 juga dia menghasilkan di Q4. Ya. Q1 dengan input 1 menghasilkan Q4 yang merupakan elemen final state, dan Q2 dengan inputan 1 juga sama dengan Q4 yang merupakan elemen final state. Jadi ini memenuhi prasyarat sebagai himpunan indistinguishable ya, karena dua-duanya merupakan elemen atau dua-duanya bukan merupakan elemen final state. Jadi katakan sebagai indistinguishable. Ini bukan Q0 ya, tapi adalah Q1 dan Q2. Ini salah nulis ya. Oke, jadi pasangan Q1 Q2 itu adalah indistinguishable berdasarkan hasilnya. Berikutnya adalah Q1 dan Q3. Q1 Q0 dia di Q2, bukan elemen final state. Q3
dengan input 0 dia di Q2 juga bukan final state. Q1 dengan 1 ini adalah di Q4 dan Q3 dengan input 1 adalah juga di Q4. Coba kita lihat di sini yang belum ya. Q3 dengan input 1. Q3 dengan input 1. Q3 input 1 dari sini juga. Di final state. Sehingga kita bisa dapat simpulkan kalau melihat hasilnya ini adalah himpunan state atau pasangan state yang indistinguishable ya. Karena ini adalah dua-duanya elemen final state atau dua-duanya bukan elemen final state, sehingga kita katakan sebagai indistinguishable. Berikutnya yang terakhir adalah Q2 berpasangan dengan Q3. Q2 dengan input 0 dia menghasilkan Q1 sebagai elemen bukan elemen final state, dan Q3 dengan input 0 dia adalah Q2 yang juga bukan merupakan final state. Berikutnya adalah Q2 dengan input 1 menghasilkan Q4 merupakan elemen final state, dan Q3 di input dengan 1 menghasilkan juga Q4, sehingga ini adalah juga elemen final state. Nah, sehingga kalau kita lihat hasilnya, maka pasangan Q2 dan Q3 adalah indistinguishable. Ya. Oke. Sehingga berdasarkan relasi-relasi di atas, maka pasangan state Q1 dengan Q2 atau Q1 dengan Q3 dan Q2 dengan Q3 ya, adalah indistinguishable. Berikutnya adalah jadikan satu state. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan bahwa Q1, Q2 dan Q3 adalah saling indistinguishable dan dapat dijadikan sebagai satu state. Jadi yang state indistinguishable ini kita jadikan sebagai satu state. Hingga awalnya dari Q1, Q2 dan Q3 menjadi Q1, 2, 3. Jadi penomorannya ada di dalamnya. Jadi 3 state ini dijadikan satu state dengan syarat bahwa dia adalah pasangan yang indistinguishable ya. Kita dapat. Nah, hasil reduksinya adalah sebagai berikut ya. Jadi yang Q1, Q2 dan Q3 kita satuin sehingga tinggal ada Q0 dan hasil reduksi dan Q4. Q5 kan udah kita hilangkan karena dia adalah useless state ya. Sehingga hasilnya adalah Q0, Q1, 2, 3 dan Q4. Nah, kita lihat Q0 kalau dia dimasukin 0 maka akan menghasilkan apa? Q0 menghasilkan Q1. Oke. Terus apa lagi? Q0 kalau dimasukkan 1 dia juga ke ketiga ya, sama di sini juga berakhirnya ya. Berikutnya adalah kalau Q1 kita masukkan angka 0 dia menghasilkan Q2. Nah, di state sendiri, di sini sendiri kan karena udah digabung. Yang Q2 di input 0 juga dia akan menghasilkan Q1 ya, di sini juga ya enggak. Terus yang Q3 kalau diinputkan 0 dia menghasilkan Q2. Nah, di sini juga dia muternya ya. Tetapi kalau kita inputkan Q1 ya, dia menghasilkan Q4 ya. Q2 berarti di sini juga input 1 dia menghasilkan juga Q4, dan Q3 di input 1 juga berakhir di Q4. Oke, di sini. Nah, untuk Q4 sendiri adalah sama. Dia akan muter lagi di input 0 maupun 1 gitu. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil reduksinya. Ini kelebihan ya, salah. Jadi ini hasil terakhirnya. Nah, itu dulu.